Jadi pada dasarnya ya semua musisi, semua seniman pasti kan uh, pengen melakukan hal baru yang belum pernah dilakukan sebelumnya gitu. Dan namanya sebagai musisi saya uh, kepikiran pengen melakukan hal yang tidak lumrah dilakukan oleh seorang drummer gitu. Ya mungkin pada awalnya kalau misalnya sebagai drummer kepikiran punya album solo, ya itu impian setiap drummer gitu ya. Tapi bentuknya seperti apa gitu, waktu itu yang saya kepikiran menjadi drummer di Silon Seven adalah salah satu pencapaian terbesar saya sebagai seorang drummer gitu. Dan nggak ada yang bisa melebihi dari itu kalau saya pribadi gitu. Saya pengen menjaga supaya biarlah permainan drum dan eksplorasi yang saya punya itu bisa tetap hanya ada di Silon Seven. Hingga pada akhirnya saya mencoba mengeksplor untuk aku yang beberapa tahun belakangan ini yang sangat jarang saya lakukan adalah menulis lagu gitu, songwriting. Dulu waktu zaman SMP SMA saya rajin gitu nulis. Sebelum di Silon Seven pun di tiket saya sempat nulis tiap album satu lagu gitu. Nah waktu memulai karir saya di Silon Seven, saya belum pernah mengeksplor itu lagi. Sampai pada akhirnya kemarin tahun 2014 nggak tahu kenapa saya tergugah buat nulis gitu. Dapatlah dalam satu malam gitu. Dalam satu malam itu tertulis langsung 3 lagu yang dimana itu jadi 3 dari 4 lagu dari album ini gitu. Saya setelah nulis itu saya langsung kepikiran mau bekerja sama dengan siapa. Akhirnya yang kepikiran waktu itu Tomo dan Tama dari Tom Tam Production, karena memang dia kebetulan adalah musisi Jogja yang sudah berkecimpung di situ dan kebetulan berdomisili waktu itu di Jakarta di dekat rumah saya. Kira setelah saya lempar apa yang diterima Tomo dan dilempar balik kepada saya itu cukup membuat saya kaget gitu. Ternyata bentuknya bisa seperti itu. Udah begitu jadi bentuk lagunya, kepikiran deh tuh kita cari vokalis apa gimana ya. Cuman karena waktu itu keterbatasan waktu, keterbatasan kita masih mikirin siapa lagi yang nyanyi, terus apakah yang nyanyi akan bisa menangkap apa yang saya tulis. Akhirnya si Tomo dengan nekat bilang, Mas Bri, wes kue wae, kamu aja yang nyanyi gitu. Kan jarang-jarang juga sekarang drummer nyanyi. Akhirnya dari situ itu jadi tolak titik balik pertama saya buat ini bisa jadi sesuatu yang beda gitu. Mungkin orang kalau berharap kalau belum lama ini Eros keluarin solo album, Eros Chandra, dia mengeksplor gitarnya gitu. Nah kalau yang album saya yang Brian, ya saya pengen orang ini aja tidak menduga aja, maksudnya ternyata bukan drum, dia mengeksplor lagu. Oke. Terus ada lagi apa? Ternyata dia nyanyi. Saya pun juga kaget sih sebenarnya waktu ya sempat lama mencernanya, cuman why not lah. Kalau di luar negeri itu mungkin panutan saya sebagai drummer salah satunya yang breakthrough-nya membuat terobosan selain cuman main drum aja ya, mungkin Peter Criss itu drummernya Kiss. Dia yang sebelumnya tidak pernah gitu terlihat menyanyi, tiba-tiba dia menciptakan lagu buat istrinya, tiba-tiba dia nyanyikan sendiri, tiba-tiba jadi hits di albumnya Kiss. Ya menurut saya itu sesuatu yang menarik aja sih, daripada saya mesti bikin instrumentalis. Kedua ya Phil Collins juga salah satu sesuatu yang tidak biasa aja sih. Ya akhirnya bermula dari situ, saya mengumpulkan nyali sedikit demi sedikit buat ya berhubung ini juga lagu ciptaan saya, mungkin saya bisa lebih mengerti apa isinya,
menyanyikannya gimana, walaupun mungkin saya bukan penyanyi, cuman saya bisa menyuarakan apa yang soul, apa yang ada di lagu tersebut. Dan tada jadilah album ini.